Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sanulatipa dari semester 3A akan mereview dengan cara menjawab soal-soal yang telah diberikan pada pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada tanggal 30 September 2021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Imrendi Aridayandi SMH. Yang pertama, berikan definisi hukum administrasi negara atau HAN menurut Pan Aveldon dan Joko Sutomo. Menurut Pan Aveldon, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Dan menurut Joko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Sumber hukum formal HAN adalah yang pertama ada undang-undang, yang kedua praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Pertanyaan ketiga, mengapa HAN belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Faktor-faktor yang menyebabkan HAN sulit dikodifikasikan yaitu karena yang pertama, perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan HAN dengan HTN. Menurut Pan Aveldon, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Pan Vollenhoven, HTN adalah suatu gabungan kekuatan-kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Pertanyaan kelima, jelaskan hubungan HAN dengan HTN. Pada awalnya, HAN merupakan satu kesatuan dengan HTN. Keadaan berubah sejak abad 19, di mana berdiri sendiri, terpisah dari HTN. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan ketetapan atau beschiking? Istilah ketetapan dalam bahasa Belanda disebut beschiking, yang mengandung arti adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pertanyaan ketujuh, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Unsur-unsur ketetapan atau beschiking dalam definisi tersebut yaitu: yang pertama, penetapan tertulis; yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun; yang ketiga, didasarkan pada peraturan perundang-undangan; yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final; dan yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pertanyaan ke-8, sebutkan macam-macam ketetapan. Macam-macam ketetapan. Yang pertama, ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menimbulkan keadaan hukum baru. Yang kedua, ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Yang ketiga, ketetapan deklarator adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. Dan yang terakhir, ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara
adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah: yang pertama, untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat. Dan yang kedua, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenal putusan tersebut. Sekian review materi pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Administrasi Negara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.